Argo Fajar Hasanuddin dengan NIM 81114215553. Di sini saya memerankan sebagai moderator dan juga pekerjaannya sebagai advokat. Perkenalkan, nama saya Bahrul Alam Wahid dengan NIM 811420569. Saya di sini sebagai pembaca kasus posisi pada mediasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Faisal Adika Yudhama dengan NIM 81114215554. Di sini saya sebagai pihak 2 atau pelaku. Nama saya adalah Ustaz Bimo dengan NIM 811142156. Di sini saya sebagai kameramen dan pembaca kesimpulan. Nama saya Jabidul Masmutabar, NIM 8111399. Saya di sini berperan sebagai saksi 2, kameramen dari pihak 2. Perkenalkan, nama saya Vanita Zaria Seviana, NIM 811420537. Peran saya sebagai pihak pertama atau sebagai korban. Perkenalkan, nama saya Filha Esther T. Makanlai dengan NIM 81114200545. Peran saya sebagai saksi 1. Baik, pada kali ini saya akan membacakan kasus posisi tentang mediasi perkara kasus pencemaran nama baik di sosial media. Perkara dimulai dari konten yang diunggah oleh Faisal Andika Yunatama di kanal YouTube Yanat TV Faisal. Sudah dikenal sebagai reviewer makanan yang sering kali membuat konten tentang review makanan tanpa dibayar. Oleh karena itu, apa yang disampaikan dirinya dalam konten tersebut sesuai dengan apa yang ia rasakan dengan tujuan agar pengikut YouTube-nya tidak tertipu. Salah satu tempat makan yang direview oleh Faisal yaitu Resto Segarsari, merupakan milik Konita Zahra Seviana. Dikarenakan review makanan yang dilakukan Faisal memberikan dampak kurang baik bagi pelanggan resto setelah konten tersebut diunggah, maka dianggap telah mencemarkan nama baik Konita selaku pemilik. Oleh karena itu, Konita kemudian membuat laporan ke polisi. Konita Zahra Seviana sebagai pelapor pada tanggal 14 April 2022 bahwa Faisal itu dilaporkan Konita ke Ditreskrimsus Polda Jateng selepas membuat video berjudul "Coba tempat makan viral Resto Segarsari" yang diupload pada tanggal 25 Maret 2022. Video tersebut sudah mendapat like besar 11.000 dan juga 504.080 penayangan di akun Yanat TV dengan 2,23 juta subscriber. Bahwa pihaknya melaporkan Faisal Andika Yunatama karena merasa dirugikan terhadap konten video yang membuat testimoni kurang baik terhadap makanan di Resto Segarsari. Kemudian keduanya dipanggil penyidik untuk dilakukan mediasi di markas Ditreskrimsus Polda Jateng Kota Semarang pada hari Kamis tanggal 27 April 2022 siang menjelang zuhur. Proses mediasi mulai dilakukan dan berjalan beberapa jam. Namun mediasi yang diminta Faisal Andika Yunatama sebagai terlapor itu belum membuahkan hasil. Proses mediasi ini adalah rentan dari pelaporan yang dilakukan Konita Zahra Seviana ke Ditreskrimsus Polda Jateng khususnya di Subdit Tindak Pidana Cyber pada tanggal 14 April 2022 lalu. Konita datang didampingi rekan bisnisnya, sementara Faisal juga datang didampingi oleh teman selaku kameramen. Faisal Andika Yunatama sebagai terlapor menyebut pihaknya memang meminta mediasi tersebut bahwa kasusnya di sosial media sangat diusahakan bisa selesai dengan cara mediasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu.
Jadi di sini kita akan melakukan mediasi ya. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Di sini saya Ariel Fajrin Hasanuddin, SHMA selaku mediator pada mediasi pada siang hari ini. Dan mungkin untuk selanjutnya kepada ibu atau bapak dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu terlebih dari ibunya sendiri. Perkenalkan, nama saya Konita dari pihak 1 selaku korban. Perkenalkan, nama saya Vilha sebagai saksi 1 selaku rekan bisnis dari pihak 1. Perkenalkan, nama saya Faisal dari pihak 2. Perkenalkan, nama saya Almas sebagai saksi kedua selaku kameramen pihak kedua. Saja saya jelaskan ya. Untuk berdasarkan peraturan sendiri, peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa pidana diajukan di tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian di luar pengadilan. Oleh karena itu selayaknya ibu sudah menunjuk saya sebagai mediator pada mediasi kali ini, saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan dulu tahapan-tahapan dalam mediasi. Yang pertama itu saya akan memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian memberikan keterangannya. Yang kedua adalah mencari kesepahaman antara kedua belah pihak. Yang ketiga adalah saya akan menentukan agenda pembicaraan. Keempat yaitu saya akan masuk ke dalam tahapan negosiasi. Dan yang terakhir, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baik, pada Bapak Ibu apakah sudah setuju? Setuju, Pak. Saya setuju, Pak. Oke, baik. Jika para pihak sudah setuju, mungkin untuk selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan dari Bu Konita selaku korban. Silakan, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Jadi begini, Bapak Faisal itu sampai saat ini masih terikat pencemaran nama baik, yakni menuduh resto Segarsari memiliki tingkat pelayanan yang cukup rendah dan makanannya ini masih kurang. Hal ini sangat amat merugikan bagi saya karena akibat konten dari Pak Faisal ini saya menjadi sepi pelanggan. Nah, beliau hanya berpikir bahwa konten yang ia miliki harusnya dikatakan secara jujur. Tetapi dari awal dia membuat konten di tempat saya itu belum meminta izin kepada saya. Oh gitu. Tapi kalau misalnya untuk perkataan dari Pak Faisal sendiri dalam kontennya, apakah sangat merugikan Ibu? Iya, sangat merugikan. Oke, baik. Karena kita sudah mendengarkan keterangan dari Bu Konita, mungkin selanjutnya silakan saya akan ingin mendengarkan keterangan atau hal-hal yang perlu disampaikan oleh Pak Faisal. Silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi begini, terus terang saya mengunggah video tersebut memang murni untuk saya ingin membagikan testimoni secara jujur gitu, tanpa sedikit pun ingin membohongi subscriber dan juga penonton-penonton saya seperti itu. Lalu begini, dari segi pelayanan dan juga makanan dan minuman yang disajikan, menurut saya memang saya katakan di video memang masih sangat kurang seperti itu. Dalam arti memang masih banyak hal-hal yang sebenarnya masih bisa untuk dikoreksi lagi seperti itu. Tolong jaga omongan Bapak ya. Tidak semua orang memiliki testimoni seperti Bapak. Banyak kok yang ingin makan di restoran saya. Tenang, Bu. Tenang, Pak. Jadi gini, kalau misalnya kondisinya seperti ini, mediasi tidak bisa dilanjutkan. Lebih baik Ibu dan Bapak itu tenang saja nanti, biar mediasi ini bisa tetap berlanjut. Gimana? Mau dilanjut atau tidak? Maaf, Pak. Oke, baik. Setelah kita mendengarkan keterangan dari para pihak, mungkin sekarang kita agendakan untuk mendengarkan keterangan dari para saksi ya. Mungkin dimulai dari saksi 1. Silakan kepada Ibu Vilha. Menurut saya, Pak, selaku rekan bisnis dari Bu Konita yang bersama-sama membangun bisnis ini dari nol, sejak kami membuka bisnis restoran ini, omset yang kami dapatkan itu selalu stabil dan naik sebelum adanya konten Pak Faisal. Maka konten Pak Faisal inilah yang menyebabkan turunnya reputasi dari restoran kami, dan saya hanya mempercayai hal itu. Oke, baik. Mungkin sekarang kita mendengarkan keterangan dari Pak Almas.
Dari saya Pak merasa bahwa konten yang kami buat tidak ada salahnya. Karena setiap orang memiliki hak untuk berekspresi, berpendapat, sehingga media YouTube adalah tempat untuk kami berekspresi. Selain memiliki tujuan untuk menghibur penonton kami dan memberikan referensi yang tepat untuk mereka, tujuan kami untuk memberikan review jujur adalah demi meningkatkan kualitas dari video yang kami tayangkan di media YouTube tersebut. Oke, mungkin karena kita sudah mendengarkan juga keterangan dari masing-masing pihak dan itu juga sudah makin perjelas situasi yang ada, dan menurut saya itu masih ada satu hal yang ingin saya tanyakan juga ke pihak kedua, di mana kenapa menurut Pak Faisal review jujur itu sangat amat buruk. Maksudnya apakah Bapak bisa memberikan atau memperjelas secara detail review jujur yang sudah Bapak sampaikan dalam video tersebut? Menurut Bapak itu seperti apa? Oke, baik. Seperti ini Pak. Jadi kami itu mau pesan beberapa menu, yaitu ada ayam sambal matah daun jeruk, lalu ada nasi katsu black pepper. Jadi untuk minumannya sendiri kami memesan caramel frappuccino dan juga coklat cheese seperti itu. Jadi yang saya rasakan atas makanan tersebut, ayam sambal matah daun jeruknya itu rasanya tuh lebih dominan ke manis daripada rasa pedas dari sambal matahnya itu sendiri. Jadi bagi saya sebagai pecinta pedas itu rasa tersebut tuh cukup mengganggu lah Pak di lidah saya seperti itu. Lalu membahas soal minumannya itu sendiri, caramel frappuccino, menurut saya dengan harga 24.000 seharusnya rasanya bisa jauh lebih baik daripada ini begitu. Karena jujur saja rasanya seperti milkshake saset pada umumnya Pak, mohon maaf. Ya, untuk menu selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Almas yang mencicipi. Menurut saya nasi katsu black pepper rasanya terlalu pahit dan minumannya terlalu manis karena terlalu banyak gula. Oke, baik. Dari sini saya bisa paham ya. Iya. Baik, apakah dari pihak satu ada tanggapan? Ada. Menurut saya jika kalian kurang suka dengan makanan yang ada di restoran kami, seenggaknya kalian tidak mengiring opini kepada subscriber kalian untuk tidak makan di restoran kami, karena semua pelanggan itu atau semua orang memiliki selera makan yang berbeda-beda. Gini Pak, kami hanya ingin jujur dan kami rasa itu baik untuk peningkatan kualitas resto kalian untuk pelanggan seperti kami. Mungkin alangkah lebih baiknya jika pihak kalian itu meminta izin terlebih dahulu untuk membuat konten di tempat bisnis kami, agar tidak menimbulkan kerugian baik untuk pihak lainnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya izin meluruskan apa yang terjadi di sini ya. Jadi mungkin perlu Bapak Ibu pahami di mana di sini pandangan bahwa pihak dua hanya melakukan review jujur saja yang sudah terjadi di konten mereka, karena masing-masing konten YouTube memiliki idealismenya masing-masing, dan dimana mungkin konten YouTube-nya dari Pak Faisal sendiri di Yano TV ini memiliki idealisme untuk melakukan review jujur untuk memberikan rekomendasi tempat makan kepada subscribersnya. Dan mungkin dari pihak dua sendiri juga ya Pak, itu review jujur yang telah bapak-bapak sekalian lakukan itu mungkin terlalu jujur sehingga dapat merugikan omset tersendiri dari tempat bisnis yang sudah dijalani oleh Ibu Konita dan Ibu Filha dari dulu gitu. Mungkin untuk selanjutnya saya ingin mengetahui apa yang diharapkan dari pihak satu, yang diminta pihak satu kepada pihak dua untuk memperbaiki reputasi dari resto milik ibu-ibu sekalian. Baik, saya hanya minta dua hal. Yang pertama, kalian harus men-take down video tersebut dari channel YouTube Yano TV. Dan yang kedua, kalian harus meminta maaf atau mengklarifikasi gitu terkait channel YouTube kalian kepada kami di YouTube kalian Yano TV.
Ada tambahan? Saya izin menambahkan bahwasannya saudara dari pihak 2 harus meminta maaf kepada kami secara langsung karena konten dari pihak 2 menyebabkan kerugian terhadap tempat bisnis kami. Mungkin untuk selanjutnya saya menyarankan kepada pihak kedua untuk mengikuti atau menyepakati apa yang sudah disarankan oleh atau diminta oleh pihak pertama ya. Jadi di mana mungkin saya bisa ulangi, yakni yang pertama itu saudara bisa men-take down video tentang konten Resto Segar Sari milik Bu Konita yang sudah pernah diupload di konten YouTube saudara. Dan mungkin yang kedua, saudara diminta untuk meminta maaf secara langsung sekaligus juga memberikan video klarifikasi yang akan di-up di konten YouTube saudara gitu. Mungkin sekiranya apakah saudara pihak 2 menyepakati? Ya udah, nggak apa-apa Sal. Permintaan seperti itu juga mudah saja kita buat dan juga tidak merugikan kita kok. Oke, baik Pak Moderator. Saya setuju akan permintaan dari saudara pihak 1. Mungkin yang ingin saya tanyakan, apakah terdapat ketentuan terperinci mungkin dari pihak 1 untuk saya membuat video klarifikasi yang saya unggah di YouTube saya? Silakan Bu Konita. Baik, perlu saya tekankan kepada Pak Faisal dan Pak Almas bahwa konten tersebut mengandung permintaan dan perizinan terkait video yang telah kalian upload. Nah, selain itu video tersebut maksimal diunggah itu 3 hari setelah proses mediasi ini ya. Oke, baik. Apakah dari saudara pihak 2 setuju? Baik, setuju. Baik, Pak Almas setuju? Setuju Pak. Oke, baik. Karena dari masing-masing pihak 1 maupun pihak 2 sudah menyepakati guna penyelesaian permasalahan sengketa ini, maka alangkah baiknya untuk langkah selanjutnya saya di sini memiliki surat untuk ini ya, untuk kesepakatan atas dari pihak kedua telah menyetujui dan menyepakati permintaan dari pihak pertama, dan mungkin dari perwakilan dari pihak kedua untuk menandatangani dan pihak pertama juga disilakan. Oke. Di sini ya, Pak? Ya, silakan. Di sini. Ya. Oke. Yang perwakilan pihak pertama. Oke, karena kedua belah pihak sudah menyatakan sepakat, maka mediasi ini sudah selesai dilaksanakan. Dan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih karena sudah berkenan untuk menunjuk saya sebagai mediator. Selamat siang semuanya. Baik. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Silakan, itu keluar ada di samping. Ya, selamat siang. Selamat siang. Baik, jadi pada video mediasi tersebut dapat kami pahami bahwa proses penyelesaian sengketa mulai proses perundingan atau mediasi terus mencapai mufakat yang dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan atau memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Di video tersebut diketahui ada 2 pihak, yaitu Konita sebagai pemilik resto dan Faisal sebagai reviewer makanan di resto Konita. Dalam hal ini Konita merasa dirugikan atas video review makanan yang diupload oleh Faisal di kanal YouTube-nya, sehingga Konita mengecam Faisal dengan pencemaran nama baik dan dasar hukum tindak tersebut adalah tindak pidana cyber diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UITE, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU Nomor 19/2016. Pencemaran nama baik yang dilakukan ini melalui sistem elektronik dapat dijerat dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam mediasi tersebut dapat diketahui bahwa kedua belah pihak mencapai suatu kesepakatan yang disetujui oleh kedua pihak dan mediasi tersebut berujung damai dengan ketentuan yang berlaku. Sekian, terima kasih.